Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovlela Putri dari S1 Kebidanan semester 2 dengan NIM 12300222019 Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini, saya akan mempresentasikan tugas Fiskes dan biokimia saya tentang termodinamika suhu tubuh. Yang terhormat untuk dosen pengampu Ibu Ima Kurniastuti, STMT. Baik, untuk slide pertama terdapat pengertian. Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa mencerminkan kondisi kesehatannya. Baik, untuk slide yang kedua terdapat organ pengatur suhu tubuh. Pada organ pengatur suhu tubuh itu terdapat hipotalamus. Hipotalamus berada di pusat otak. Ia bertugas mengatur suhu tubuh kita. Jika suhu tubuh kita naik, artinya hipotalamus sedang melakukan sesuatu. Bakteri dan virus bisa masuk ke tubuh kita melalui mulut. Setelah itu, mereka akan masuk ke dalam darah dan mengeluarkan cairan yang membuat kita sakit. Saat cairan itu menyebar di dalam darah, hipotalamus akan mendapatkan sinyal khusus. Saat mendapat sinyal, hipotalamus akan langsung menaikkan suhu tubuh kita. Hipotalamus menaikkan suhu tubuh kita untuk membuat bakteri dan virus tidak nyaman dan akhirnya keluar dari tubuh. Untuk slide yang ketiga, terdapat sistem pengaturan suhu tubuh. Suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendekati suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini terjadi bila suhu tubuh ini telah melewati batas toleransi suhu tubuh untuk mempertahankan suhu, yang disebut titik tetap atau set point. Titik tetap tubuh dipertahankan agar suhu tubuh inti konstan pada 37 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh meningkat lebih dari titik tetap, hipotalamus akan terangsang untuk melakukan serangkaian mekanisme untuk mempertahankan suhu dengan cara menurunkan produksi panas dan meningkatkan pengeluaran panas sehingga suhu kembali pada titik tetap. Untuk slide yang keempat atau yang slide selanjutnya terdapat faktor. Faktor sendiri terdapat 10 faktor. Yang pertama itu ada kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Sebagian disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan laju metabolisme. Untuk yang kedua, terdapat rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatif dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Untuk selanjutnya, terdapat hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat. Untuk yang keempat, ada hormon tiroid. Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga meningkatkan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Untuk yang kelima dan yang keenam terdapat hormon kelamin dan demam peradangan. Yang hormon kelamin
Hormone kelamin pria dapat meningkat kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15%. Kecepatan normal menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormone progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3-0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang keenam, terdapat demam peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Untuk faktor selanjutnya terdapat status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik, dalam arti lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Untuk yang selanjutnya terdapat aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme mengakibatkan gesekan antara komponen, otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan atau aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 derajat Celcius sampai 40,0 derajat Celcius. Untuk selanjutnya terdapat gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu. Tubuh mengalami gangguan, berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada soal terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Untuk yang terakhir, terdapat lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Artinya, panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Bagian itu juga sebaiknya. Lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagai besar melalui kulit. Proses kehilangan panas melalui kulit dimungkinkan karena panas diedarkan melalui pembuluh darah dan juga disuplai langsung ke flekus arteri kecil melalui anastomosis arteriovenosa yang mengandung banyak otot. Kecepatan aliran dalam fleksus arteriovenosa yang cukup tinggi kadang mencapai 30% total curah jantung. Akan menyebabkan konduksi panas dari inti tubuh ke kulit menjadi sangat efisien. Dengan demikian, kulit merupakan radiator panas yang efektif untuk keseimbangan suhu tubuh. Baik, untuk selanjutnya ada mekanisme. Mekanisme sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat, dan yang kedua ada mekanisme tubuh ketika suhu tubuh menurun. Yang pertama, mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada vasodilatasi. Vasodilatasi pembuluh darah perifer hampir dilakukan pada semua area tubuh. Vasodilatasi ini disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis pada hipotalamus posterior yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga terjadi vasodilatasi yang kuat pada kulit. Yang mungkin percepatan pemindahan panas dari tubuh ke kulit hingga 8 kali lipat lebih banyak. Untuk yang kedua ada berkeringat. Pengeluaran keringat melalui kulit terjadi pada sebagai efek peningkat suhu yang melewati batas kritis, yaitu 37 derajat Celcius. Pengeluaran keringat menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui evaporasi. Peningkatan suhu tubuh sebesar 1 derajat Celcius akan menyebabkan pengeluaran keringat yang cukup banyak sehingga mampu membuang panas tubuh yang dihasilkan dari metabolisme basal 10 kali lebih besar. Pengeluaran keringat merupakan salah satu mekanisme tubuh ketika suhu meningkat melampaui ambang kritis. Pengeluaran keringat dirangsang oleh pengeluaran impuls di area preoptik anterior hipotalamus melalui
Jarak saraf simpatis ke seluruh kulit tubuh kemudian menyebabkan rangsangan pada saraf karena rangsangan dari epineferin dan norepinefrin. Untuk yang terakhir ada penurunan pembentukan panas. Beberapa mekanisme pembentukan panas seperti termogenesis kimia dan menggigil dihambat dengan kuat. Langsung aja. Untuk mekanisme yang kedua, terdapat mekanisme tubuh ketika suhu tubuh menurun. Pada mekanisme ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada vasokonstriksi kulit di seluruh tubuh. Vasokonstriksi terjadi karena rangsangan pada pusat simpitis hipotalamus posterior. Yang kedua, terdapat piloreksi. Rangsangan simpitis menyebabkan otot erektor pil yang melekat pada folikel rambut berdiri. Mekanisme ini tidak penting pada manusia, tetapi pada binatang tingkat rendah. Berdirinya bulu ini akan berfungsi sebagai isolator panas terhadap lingkungan. Untuk yang terakhir ada peningkatan pembentukan panas. Pembentukan panas oleh sistem metabolisme meningkat melalui mekanisme menggigil. Pembentukan panas akibat rangsangan simpitis serta peningkatan sekresi tiroksin. Perjalanan sinyal suhu pada sistem saraf. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jarak subnothalamicus atau mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus lysofer beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalankan ke serabut terminal ascendent yang menyilang ke traktus senerik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diturunkan ke korteks somatosensorik. Presentasi yang telah saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata, salah perkataan, salah perbuatan, salah tindakan. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.